orang-orang seperti Tobas ini ya, yang kita pilih sebagai anggota DPR dengan latar belakang aktivis hak asasi manusia justru menjadi orang yang vokal dalam masalah hak asasi manusia, instead of misalnya lebih patuh kepada partai politik, apalagi kaitannya dengan dukung-mendukung seolah-olah kalau FPI ini diinvestigasi secara lanjut itu akan menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi. Justru kalau kasus ini tidak diungkit, tidak diangkat secara maksimal, terang benderang justru akan menjatuhkan kredibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita mengenai tetap ya dugaan pelanggaran HAM ya yang sudah di press conference-kan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan ini saya ingin membacakan pernyataan dari anggota DPR Taufik Basari atau Tobas. Diduga langgar HAM, DPR minta autopsi 4 laskar FPI dikaji. Kenapa saya tertarik membacakan ini? Karena ini pernyataan dari Taufik Basari. Taufik Basari ini teman saya juga. Kebetulan sekarang menjadi anggota DPR dari partai pendukung pemerintah, Partai Nasdem ya. Tapi yang tidak boleh lupa, dia adalah aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH Jakarta ya. Jadi antara YLBHI atau LBH Jakarta. Karena itu harusnya memang sangat peduli dengan soal-soal yang terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana kita lihat bahwa justru tidak banyak anggota DPR yang mencurahkan perhatian di tragedi kemanusiaan ini. Partai-partai politik yang mayoritas pendukung pemerintah juga tidak banyak. Seolah-olah bahwa penghilangan nyawa 6 laskar FPI itu sesuatu yang biasa saja, bukan sebuah tragedi ya. Nah, ini Taufik Basari berkomentar, kita bacakan sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia ya. Jakarta, CNN Indonesia, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari meminta polisi mengkaji hasil autopsi terhadap 4 jenazah anggota Laskar Front Pembela Islam FPI yang tewas ditembak di Tol Cikampek. Pernyataan ini disampaikan pemilik sapaan akrab Tobas saat merespons hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran oleh anggota Polri dalam insiden bentrokan dengan Laskar FPI. Polisi harus melakukan pengujian lanjutan dengan mengkaji hasil otopsi terhadap tubuh 4 korban, kata Tobas kepada cnnindonesia.com Jumat 8 Januari. Dia menyampaikan polisi juga harus mengkaji hasil uji balistik. Menurutnya langkah itu perlu dilakukan untuk memastikan posisi lubang peluru di tubuh jenazah 4 anggota Laskar FPI, letak sisa tembakan yang menembus di dalam mobil, jarak dan posisi tembakan, keadaan penembakan di mobil dilakukan, ketiadaan perlawanan dari korban hingga pelaku penembakan. Tobas menyatakan kejelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan polisi terhadap 4 anggota Laskar FPI bisa dikategorikan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Kejelasan mengenai peristiwa penembakan 4 orang di dalam mobil inilah yang dibutuhkan untuk memastikan apakah terdapat unlawful killing dalam peristiwa tersebut, ujar politikus Partai Nasdem itu ya. Saya berharap koordinasi antara pihak kepolisian dengan Komnas HAM dapat dilanjutkan dan dapat berjalan dengan baik demi memastikan terang dan jelasnya peristiwa ini imbuhnya. Tobas menambahkan polisi harus menjadi
menjadikan hasil penyelidikan Komnas HAM sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI ini. Dia menegaskan bahwa hasil investigasi Komnas HAM merupakan dokumen hukum yang harus ditindaklanjuti karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan undang-undang. Sebelumnya, hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan Laskar FPI menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian. Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, kata Anam. Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap Laskar FPI, tambahnya. Merespons Polri mengaku menghargai hasil penyelidikan sembari menyebut menunggu surat resmi untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirim ke Polri. Tentunya akan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono Jumat 8 Januari. Ya, Sobat Era sekalian, ya. Itu tadi dari Tobas Taufik Basari, ya. Kita tahu bahwa Tobas adalah aktivis HAM juga, kalau tidak salah LLM-nya di Amerika juga atas program International Human Rights Law, ya, sama seperti saya, ya. Kalau dia kalau nggak salah di Chicago, kalau saya di Notre Dame, ya, the University of Notre Dame di Indiana. Kalau dia di Northwestern Chicago. Tetapi intinya adalah Tobas adalah orang yang belajar tentang hak asasi manusia, dan justru kita harapkan bahwa dia memiliki concern, kepedulian, dan tetap kepedulian meskipun sekarang menjadi anggota DPR dan menjadi anggota DPR dari partai pemerintah. Jadi miris sekali ngomongnya. Seolah-olah kalau sudah menjadi anggota DPR dan partai pemerintah pula akan sulit bicara dan membela hak asasi manusia. Tapi itu faktanya, ya. Tidak banyak unsur-unsur dari the state, ya, yang memberikan perhatian, kepedulian terhadap kasus ini. Justru yang memberikan kepedulian terhadap kasus ini adalah para oposisi. Jadi seolah-olah ini adalah pertarungan antara oposisi dan unsur penguasa, padahal ini adalah tragedi kemanusiaan yang justru tugas utama yang paling utama adalah negara dulu, penguasa dulu, pemerintah dulu yang harus memberikan perhatian, karena pemerintah atau negara itu memang memiliki kewajiban untuk to protect, melindungi HAM, to fulfill, memenuhi HAM, dan jadi untuk melindungi, untuk memenuhi, ya, hak asasi manusia. Jadi itu adalah kewajiban, adalah tugas negara yang harusnya selalu diingat, ya, bukan tugas oposisi sebenarnya. Tapi kita tahu bahwa banyak pertanyaan besar yang sebenarnya belum terjawab, ya. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM seolah-olah hanya berhenti pada kejadian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas di lapangan, dan khusus dalam tragedi tewasnya 4 Laskar FPI yang sebelumnya berada dalam penguasaan negara dalam kondisi hidup. Hanya itu saja perhatiannya, tapi perhatian lebih tidak diberikan kepada kemungkinan bahwa ini bukan hanya by accident tapi by design misalnya. Jadi munculnya peristiwa ini misalnya dari perencanaan atau misi tertentu terhadap Habib Rizik misalnya. Tapi rupanya pembicaraan seperti itu tidak ada, walaupun masuk akal kalau kemudian kita mengikuti alur pikir bahwa sebenarnya penguntitan itu dilakukan rasanya dengan tujuan-tujuan yang barangkali berbeda. Apalagi ada unsur lain yang menguntit selain pihak polisi, seperti itu, ya, pihak aparat keamanan. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mengecilkan kasus ini, menyetop kasus ini hanya sekadar seolah-olah adalah insiden di lapangan, kejadian di lapangan, tanpa melihat bahwa ada sebuah struktur yang terlibat misalnya. Jadi Sobat RH sekalian, harapannya orang-orang seperti Tobas ini, ya, yang kita pilih sebagai anggota DPR dengan latar belakang aktivis hak asasi manusia justru menjadi orang yang vokal dalam masalah hak asasi manusia, instead of misalnya lebih patuh kepada partai politik, apalagi kaitannya dengan dukung-mendukung, seolah-olah kalau FPI ini diinvestigasi secara lanjut
itu akan menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi. Justru kalau kasus ini tidak diungkit, tidak diangkat secara maksimal, terang benderang justru akan menjatuhkan kredibilitas. Dan tidak itu saja, pertanggungjawabannya dunia dan akhirat ya, karena itu akan dicatat ya sebagai sebuah dosa besar ya umat manusia, dosa besar bangsa Indonesia, dosa besar pemimpin-pemimpin Indonesia yang membiarkan sebuah peristiwa kematian ya, walaupun barangkali sebagian orang merasa bahwa kematian itu sesuatu hal yang biasa saja dalam sebuah pertikaian dalam hidup ini, tapi bagaimanapun kita tetap harus memperhitungkan bahwa ini adalah anak bangsa yang harusnya dilindungi oleh negara dan bukan dihilangkan nyawanya. Mudah-mudahan Tobas Taufik Basari tetap menunjukkan concernnya sebagai orang yang memang pernah berjuang di wilayah penegakan hak asasi manusia sebagai aktivis, sebagai lawyer di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan sekarang kebetulan terpilih sebagai anggota DPR dari partai pemerintah, Nasdem, yang selama ini memang paling kuat membackup Presiden Jokowi dan tentu bukan partai yang pastinya memiliki pro atau dukungan terhadap kelompok semacam FPI ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian rivalitas politik, persaingan politik itu menghilangkan rasa kemanusiaan kita, menghilangkan akar kita, menghilangkan pengetahuan kita. Sekali lagi saya apresiasi terhadap Taufik Basari yang sudah mau peduli soal ini, karena sedikit sekali anggota-anggota DPR yang mau berbicara mengenai Laskar FPI ini. Yang tercatat paling dari partai PKS, dari partai Demokrat, ya. Selebihnya mereka-mereka yang berasal dari partai pemerintah keep silent. Bahkan to some extent ada yang seolah-olah justru ikut menggebuki FPI ya. Padahal menurut saya FPI sudah banyak sekali diperlakukan tidak adil kalau kita mau berpikir dari kacamata hati nurani ya. Coba bayangkan misalnya 6 laskarnya meninggal, mati, kemudian imam besarnya ditersangkakan dengan kasus yang tidak berat-berat amat, lalu organisasinya dibubarkan ketiga, dan pesantrennya pun mau diambil juga tanahnya. Jadi ada 4 perlakuan negara yang memerlukan sebuah pertanyaan dan concern dari anggota DPR. Apakah itu memang bentuk perlindungan dari negara? Apakah memang tidak sebaliknya bahwa justru negara yang melakukan teror terhadap kelompok-kelompok masyarakat, bukan sebaliknya? Ya, Sobat Era sekalian, itu saja yang ingin saya share dalam kesempatan ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperan, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.